Kebiasaan kecil Nabi Muhammad SAW yang jarang ditiru tapi besar dampaknya dalam hidup. Banyak orang ingin meneladani Nabi Muhammad, tapi seringkali yang diikuti hanya hal-hal besar saja. Padahal justru dalam kebiasaan kecil beliau tersimpan rahasia kehidupan yang penuh keberkahan. Hal-hal yang terlihat sederhana, tapi kalau diamalkan bisa mengubah hati, pikiran, bahkan nasib seseorang. Mari kita mulai dari satu kebiasaan yang sering diremehkan, tapi sebenarnya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah selalu memulai segala sesuatu dengan niat yang tulus, dengan niat yang lurus. Bahkan dalam hal kecil seperti makan, minum, tidur, berjalan, semua diawali dengan kesadaran bahwa itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan sekadar ucapan di lisan, tapi hidup dalam hati. Maka dari itu, hidup beliau selalu terasa ringan, karena semua dilakukan bukan hanya untuk dunia semata. Banyak orang hari ini melakukan sesuatu tanpa niat yang jelas, akhirnya mudah lelah, mudah kecewa, mudah merasa tidak dihargai. Padahal jika niat diluruskan, sekecil apapun perbuatan akan terasa besar niatnya. Kemudian kebiasaan kecil lainnya adalah tersenyum. Rasulullah SAW dikenal sebagai pribadi yang murah senyum, bahkan kepada orang yang baru dikenal, bahkan kepada orang yang mungkin membencinya. Senyum beliau bukan dibuat-buat, tapi lahir dari hati yang bersih. Senyum itu sederhana, tidak butuh biaya, tapi bisa menenangkan hati orang lain, mencairkan suasana, dan membuka pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hari ini banyak orang pelit senyum, wajah tegang, hati penuh beban. Bahkan mungkin solusi pertama bukan mencari uang, tetapi belajar senyum seperti Rasulullah SAW. Kebiasaan berikutnya berbicara seperlunya. Rasulullah tidak banyak bicara, tapi setiap kata yang keluar penuh makna, tidak sia-sia, tidak menyakiti, tidak berlebihan. Bandingkan dengan zaman sekarang, banyak orang berbicara terus, tapi tidak jelas arah dan manfaatnya, bahkan sering tanpa sadar melukai orang lain lewat kata-kata. Rasulullah mengajarkan, kalau tidak baik, lebih baik diam. Diam bukan berarti lemah, tapi tanda kuatnya pengendalian diri. Kebiasaan kecil lainnya adalah makan dengan sederhana. Beliau tidak pernah berlebihan dalam makan, bahkan seringkali menahan lapar, bukan karena tidak mampu, tapi menjaga hati, tubuh agar tetap ringan. Sekarang banyak penyakit muncul karena pola makan yang berlebihan, bukan karena kekurangan, tapi karena tidak bisa menahan diri. Padahal Rasul sudah memberi contoh, makan secukupnya, berhenti sebelum kenyang. Lalu kebiasaan yang sering dilupakan adalah menjaga pandangan. Rasulullah sangat menjaga pandangan, bahkan dari hal-hal yang tidak perlu, karena pandangan adalah pintu hati. Apa yang sering dilihat akan masuk ke dalam pikiran. Apa yang masuk ke pikiran akan mempengaruhi hati, dan hati yang kotor akan sulit menerima cahaya kebenaran. Di zaman sekarang, menjaga pandangan menjadi semakin sulit, tapi disitulah nilai perjuangannya. Kemudian kebiasaan kecil yang sangat dalam adalah memaafkan. Rasulullah memaafkan orang yang menyakitinya, bahkan orang yang pernah berusaha membunuhnya. Ini bukan hal mudah, tapi beliau melakukannya dengan hati yang lapang. Banyak orang yang sulit memaafkan, bahkan untuk kesalahan kecil. Akhirnya hidupnya penuh beban, penuh dendam. Padahal memaafkan bukan berarti kalah, tapi justru tanda kemenangan atas ego sendiri. Kebiasaan berikutnya adalah bangun di sepertiga malam. Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat malam, bahkan ketika kakinya bengkak karena terlalu lama berdiri.
Malam hari adalah waktu yang sangat sunyi, waktu terbaik untuk berbicara dengan Allah tanpa gangguan. Banyak orang mengeluh hidupnya berat, tapi jarang bangun malam untuk mengadu kepada Yang Maha mengatur segalanya. Padahal perubahan besar dalam hidup dimulai dari kebiasaan kecil bangun malam. Lalu kebiasaan yang sering dianggap sepele adalah mengucapkan salam. Rasulullah selalu mendahului mengucapkan salam, bahkan kepada anak kecil sekalipun. Salam itu doa, bukan sekadar ucapan. Tapi banyak orang hari ini gengsi untuk memulai. Padahal keberkahan hubungan dimulai dari satu salam yang tulus. Kebiasaan lainnya duduk bersama orang miskin. Rasulullah tidak memilih-milih teman. Beliau duduk bersama orang miskin, makan bersama mereka, mendengarkan mereka. Ini menunjukkan bahwa kemuliaan seseorang bukan dari harta, tapi dari hati. Banyak hari ini orang merasa tinggi hanya karena dunia, padahal di sisi Allah yang dinilai adalah ketakwaan. Kemudian kebiasaan kecil yang besar dampaknya adalah selalu bersyukur. Rasulullah selalu bersyukur dalam keadaan apapun, bahkan dalam kesulitan. Syukur bukan hanya ketika mendapat nikmat, tapi juga ketika saat diuji. Orang yang selalu bersyukur hatinya tenang, tidak mudah iri, tidak mudah gelisah. Sebaliknya, orang yang tidak bersyukur selalu merasa kurang, walaupun sudah banyak. Kebiasaan lainnya tidak suka menunda kebaikan. Kalau bisa berbuat baik sekarang, Rasulullah melakukan sekarang, tidak menunggu nanti. Banyak orang punya niat baik, tapi ditunda terus, akhirnya tidak pernah jadi. Padahal kesempatan tidak selalu datang dua kali. Kemudian kebiasaan kecil yang sering terlupakan adalah merapihkan diri. Rasulullah sangat menjaga kebersihan, kerapian, dan penampilan, bukan untuk pamer, tapi karena itu bagian dari adab. Hari ini banyak orang meremehkan hal ini, padahal penampilan yang rapi bisa mencerminkan hati yang tertata. Lalu kebiasaan kecil yang sangat dalam adalah titik sombong. Walaupun beliau adalah manusia yang paling mulia, Rasulullah tetap rendah hati, tidak merasa lebih tinggi dari orang lain. Kesombongan adalah penyakit hati yang sangat halus, kadang tidak terasa, tapi bisa merusak segalanya. Rasulullah mengajarkan untuk selalu merendah, karena semakin tinggi ilmu dan kedudukan seseorang, seharusnya semakin rendah hatinya. Kebiasaan kecil lainnya mendengarkan dengan penuh perhatian. Ketika orang berbicara, Rasulullah mendengarkan sampai selesai, tidak memotong, tidak meremehkan. Ini adalah bentuk penghargaan kepada orang lain, dan hari ini hal ini semakin jarang ditemukan. Padahal kadang cukup dengan mendengarkan, kita sudah membantu orang lain merasa lebih baik. Kemudian kebiasaan kecil, tidak marah kecuali karena kebenaran. Rasulullah tidak pernah marah, tapi marahnya karena Allah, bukan karena ego. Banyak orang hari ini mudah marah karena hal kecil, karena tersinggung, karena tidak dihargai. Padahal marah yang tidak terkontrol bisa menghancurkan hubungan, bahkan kehidupan. Rasulullah mengajarkan untuk menahan amarah, karena disitulah letak kekuatan sejati. Kebiasaan lainnya mencintai kesederhanaan. Walaupun bisa hidup mewah, Rasulullah memilih hidup sederhana karena dunia bukan tujuan utama. Hari ini banyak orang berlomba-lomba mengejar dunia, tapi semakin dikejar semakin terasa kosong. Kesederhanaan bukan kekurangan, tapi bentuk kekayaan yang sebenarnya. Kemudian kebiasaan kecil adalah selalu mengingat Allah. Dalam setiap keadaan, Rasulullah selalu berzikir, hatinya tidak pernah kosong dari mengingat Allah. Inilah yang membuat hidup beliau penuh ketenangan. Banyak orang mencari ketenangan di luar, padahal kuncinya ada di dalam hati, yaitu dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya dari semua kebiasaan kecil ini, kita belajar satu hal, bahwa perubahan besar dalam hidup tidak selalu dimulai dari hal besar, justru dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten.
Menjadi seperti Rasul bukan berarti harus langsung sempurna, tapi mulai dari hal kecil, mulai dari senyum, dari niat, dari menjaga lisan, dari bersyukur. Kalau hari ini kita belum bisa semuanya, tidak masalah, mulai satu dulu. Karena satu kebiasaan kecil, kalau dilakukan terus-menerus, bisa membawa kita lebih dekat kepada Allah. Dan mungkin tanpa kita sadari, itulah jalan menuju kehidupan yang lebih tenang, lebih berkah, dan lebih bermakna. Semoga kita termasuk orang-orang yang tidak hanya mengagumi Rasul, tapi juga berusaha meneladani beliau, walaupun dari hal-hal kecil. Karena disitulah letak rahasianya yang sering tidak terlihat, tapi sangat menentukan arah hidup kita. Dan ketika kita mulai melangkah dari kebiasaan kecil itu, perlahan kita akan merasa sesuatu yang berbeda dalam hidup. Hati yang dulu mudah gelisah mulai tenang, pikiran yang dulu penuh beban mulai ringan, bukan karena masalah hilang, tapi karena cara kita menyikapinya berubah. Inilah yang dulu dirasakan oleh para sahabat ketika bersama Nabi Muhammad SAW. Mereka melihat langsung bagaimana kebiasaan kecil beliau membentuk pribadi yang luar biasa. Salah satu kebiasaan yang sangat halus adalah beliau selalu mendahulukan orang lain. Dalam hal makan, beliau tidak pernah mengambil dulu jika masih ada orang lain yang belum. Dalam perjalanan, beliau tidak ingin diistimewakan. Dalam duduk, beliau tidak memilih tempat yang paling nyaman. Ini menunjukkan bahwa hati beliau tidak terikat pada dunia dan tidak haus penghormatan. Sekarang kita coba lihat diri kita. Dalam hal kecil saja, kita kadang masih ingin didahulukan, masih ingin dihargai lebih, masih ingin terlihat. Padahal semakin seseorang ingin terlihat, semakin jauh dari keikhlasan. Rasulullah mengajarkan, lakukan saja kebaikan, walaupun tidak ada yang terlihat, tidak ada yang melihat. Karena yang terpenting bukan dilihat manusia, tapi dilihat oleh Allah. Kemudian kebiasaan kecil lainnya adalah tidak pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Senyum dianggap sedekah, menyingkirkan duri dari jalan dianggap sedekah. Bahkan niat baik sekecil aja sudah bernilai. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam tidak ada kebaikan yang sia-sia. Banyak orang hari ini merasa tidak berarti karena tidak bisa melakukan hal yang besar. Padahal mungkin kebaikan kecil yang dilakukan setiap hari justru lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebiasaan berikutnya menjaga waktu. Rasulullah sangat menghargai waktu. Tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Setiap momen yang digunakan untuk selalu yang bermanfaat. Kalau bukan ibadah, ia membantu orang. Kalau bukan membantu orang, ia memperbaiki diri. Bandingkan dengan diri kita sekarang. Banyak waktu habis untuk hal yang tidak jelas. Scrolling tanpa tujuan, bicara tanpa arah, berpikir tanpa manfaat. Padahal waktu adalah kehidupan itu sendiri. Kalau waktu kita habis, berarti hidup kita juga habis. Kemudian kebiasaan kecil yang sangat dalam maknanya adalah memperlakukan keluarga dengan lembut. Rasulullah adalah sosok orang yang sangat lembut, bahkan pada keluarganya tidak kasar, tidak keras, penuh kasih sayang. Beliau membantu pekerjaan rumah, beliau bercanda dengan istri, beliau mendengarkan dengan sabar. Ini menunjukkan bahwa kebaikan seseorang tidak hanya dari luar, tapi juga di dalam rumah. Banyak orang ingin terlihat baik di luar, tapi keras di rumah. Dan ternyata semua perubahan besar itu dimulai dari hal yang kecil dulu hampir aku abaikan. Semoga kita diberi kekuatan untuk meneladani kebiasaan-kebiasaan kecil Rasulullah. Bukan hanya didengar, tapi diamalkan. Bukan hanya diagumi, tapi dihidupkan dalam keseharian. Karena disitulah letak keberkahan yang sering tersembunyi, tapi sangat nyata bagi mereka yang mau menjalaninya. Karena apa yang kita ulang setiap hari, itulah yang akhirnya menjadi diri kita. Dan semakin kita renungkan, semua kebiasaan kecil ini sebenarnya saling terhubung. Menjaga niat akan menjaga amal.
menjaga lisan, akan menjaga hubungan, menjaga hati, akan menjaga hidup, dan semua itu tidak butuh hal besar untuk memulainya, cukup kesadaran dan kemauan. Sekarang pertanyaannya, dari semua kebiasaan kecil Rasul ini, mana yang sudah kita lakukan dan mana yang masih kita tinggalkan? Tidak perlu langsung semuanya, karena perubahan itu bukan tentang seberapa cepat, tapi seberapa istiqomah. Kalau hari ini kita bisa menahan satu amarah, itu sudah langkah besar. Kalau hari ini kita bisa tersenyum kepada orang lain, itu sudah luar biasa. Kalau hari ini kita bisa memperbaiki satu niat, itu sangat berharga. Jangan remehkan langkah kecil, karena gunung yang besar pun tersusun dari batu-batu kecil, dan perjalanan yang jauh dimulai dari satu langkah pertama. Akhirnya kita sampai pada satu kesimpulan yang sangat dalam, bahwa rahasia hidup yang berkah bukan terletak pada hal-hal besar yang jarang kita lakukan, tapi pada hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Dan Nabi Muhammad SAW memberikan contoh itu semua dengan sempurna. Beliau tidak hanya mengajarkan, tapi menghidupkan, tidak hanya berkata, tapi menjalani. Maka kalau kita benar-benar ingin berubah, jangan tunggu sempurna, jangan tunggu waktu luang, jangan tunggu keadaan ideal. Mulai saja dari sekarang, mulai dari yang kecil, mulai dari yang muda, mulai dari sendiri. Karena bisa jadi satu senyuman yang kita lakukan hari ini, satu kata baik yang kita ucapkan, satu niat yang kita luruskan akan menjadi sebab perubahan besar dalam hidup kita. Dan semoga dari langkah-langkah kecil itu Allah tuntun kita untuk semakin dekat kepadanya, untuk semakin meneladani Rasulullah SAW, dan untuk menghidupkan hati lebih tenang, lebih berkah, dan lebih bermakna. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton video ini hingga habis. Bila banyak tutur kata atau kesalahan lainnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa selalu dukung channel kami dengan like, komen, dan subscribe. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.